Hai minasan konnichiwa, Kyowa watashi akan membahas hal-hal ceroboh yang biasanya dilakukan oleh para karateka pemula yang sebaiknya harus segera diperbaiki lagi atau enggak, maka status sabuk kalian tidak akan ada artinya sama sekali. Yang pertama, terlalu fokus kepada sabuk yang tinggi tapi tidak memperhatikan kualitas diri mereka masing-masing. Banyak dari para karateka pemula yang hanya berfokus atau enggak berhayal kepada sabuk yang takai tapi tidak pernah memerhatikan kualitas sabuk mereka, atau enggak maksudnya fokus ke sabuk yang mereka gunakan pada saat ini. Beberapa di antara kalian pun ada yang berharap atau enggak yang berhayal bisa mendapatkan Kurobi atau enggak sabuk hitam dengan cara yang mudah, kayak beli online atau enggak segala macam hal lah. Menurutku sebaiknya kalian hanya harus berfokus kepada status sabuk kalian dan terus berkembang sampai kalian bisa mendapatkan sabuk apa yang kalian inginkan. Latihan tanpa tenaga ibarat kata kayak belajar tanpa pakai niat. Karena itu bukan hanya tentang pukul tap sana sini sampai ada poin, bukan. Tapi menurutku, karate itu ialah gerakan yang harus dilakukan dengan totalitas, baik itu di tenaga maupun totalitas di waza, terutama di waza, penting banget soalnya. Banyak dari kalian atau yang pemula yang hanya latihan doang tanpa ada tenaga, tanpa ada niatan untuk berkembang lebih lagi. Jika kalian ingin benar-benar mendapatkan Kurobi, lebih baik kalian tingkatkan lagi kualitas latihan kalian sampai kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan. Poin berikutnya ini ya lumayan sering dialami bukan hanya oleh para pemula, tapi para yang udah berlatih bertahun-tahun pun pasti mengalaminya. Menurutku latihan di dojo itu hanya sekitar 2-3 hari, itu pun hanya 2-3 jam, dan sisanya kan hari kosong gitu. Gua tahu kita semua memiliki kesibukannya masing-masing, jadi ya aku nggak bisa berkomentar lebih. Tapi jika misalnya hanya 3 hari libur atau kalian bermalas-malasan, itu baru beda. Jika kalian benar-benar ingin berlatih, berkembang atau enggak mendapatkan sabuk warna hitam atau segala macam, kalian bisa berlatih di luar. Jika kalian nggak mau sendirian, kalian bisa ngajak teman, dan ya cukup 30 menit saja untuk berlatih, itu pun udah lumayan. Poin berikutnya yang bisa dibilang sering dilupakan atau tidak pernah diajarkan oleh kepada para pemula, yaitu napas yang amburadul. Banyak dari para karateka pemula yang lupa untuk melatih pernapasan mereka, padahal pernapasan itu merupakan salah satu teknik penting yang seharusnya bisa dikuasai oleh semua orang karateka, khususnya untuk orang kata maupun kumite. Bayangkan jika misalnya kalian sedang berlatih atau nggak apa-apa tapi napasnya tidak teratur, maka latihan kalian akan sangat tidak nyaman atau enggak tidak enak sama sekali. Contoh, ketika kalian menggunakan waza, pastinya kalian akan membutuhkan tenaga yang full dan napas diperlukan untuk merealisasikan teknik waza yang digunakan. Dan berikutnya, ketika kalian sedang bertahan, pasti kalian akan gugup dan napas kalian akan hancur sehancur-hancurnya. Jika tidak dilatih, maka kalian akan mendapatkan performa yang sangat buruk sekali. Dan menurutku kalian masih bisa melatihnya dengan tanpa perlu harus sama Ryoshi atau enggak sama teman. Bisa kalian lakukan sendiri di rumah maupun di dojo, dengan cara hanya harus tenang dan tarik nafas dan buang. Terutama ketika kalian menggunakan kayak cuki-cudan atau apapun, kalian harus bisa mengatur ritme mana yang harus dikeluarkan, mana
mana yang harus dihirup. Dan yang poin terakhir ini yang paling krusial bagi para karateka pemula, yaitu kritikan dari pengajar. Menurutku saran atau kritik dari seorang dosi itu penting, mau itu lembut maupun itu dengan cara yang keras. Tapi kenyataannya banyak dari para pemula ini yang sekali kena kritik pasti langsung ngambek, atau enggak yang paling buruk langsung berhenti di tempat. Maksudku beneran keluar dari dojo dan tak pernah kembali lagi. Saranku sih, bagi kalian yang tidak bisa menerima kritikan, tolong jangan langsung dibawa ke hati dan pikirkan terlebih dahulu sebelum bertindak. Mau itu lanjut atau berhenti ya urusan kalian, tapi ya menurutku ya sabar dulu. Oke, itulah sekian beberapa hal ceroboh yang dilakukan oleh para karateka pemula yang sebaiknya harus segera diperbaiki lagi. Sebagai penutup dari gua, menurutku kita semua masih bisa salah, baik itu aku ataupun kalian. Bahkan para master pun ketika mereka masih pemula, mereka tetap saja masih bisa berbuat salah. Tapi mereka tetap bisa berpikir dan melihat apa kesalahan mereka dan bisa memperbaikinya di kemudian hari. So, itulah semua yang bisa aku sebutkan hari ini. Jamatasta.